Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan di lantai 9 Metaverse berhadapan dengan Kronos. Tanpa diduga Soleil King Katrastop merasuki tubuh Jaehwan. Chip pada akhirnya kalah. Namun sistem Metaverse mengharuskan hanya ada satu player yang bisa naik ke lantai terakhir. Setelah mendengar cerita Chip, Jaehwan berpaling. Chip teriak, "Jangan pikir kau bisa melakukan yang kau lakukan di lantai 6. Bahkan setelah 1000 tahun, langit-langit itu tidak akan terlihat." Jaehwan menjawab, "Apakah kamu menghancurkan Nightmare Tower demi jawaban semacam itu?" Kemudian Jaehwan mengambil ancang-ancang. Kalau 1000 tahun tidak cukup, maka akan kucoba 2000 tahun. Kalau 2000 tahun tidak cukup, maka 10.000. Dan kalau itu masih belum cukup juga, aku akan terus melakukannya sampai berhasil. Jaehwan memberikan step ke langit. Daya hancur serangannya menggetarkan lantai 9. Martis heran, ada yang aneh. Serangannya kenapa tidak mendarat? Mungkinkah tempat ini tidak punya langit-langit? Chip teriak, "Apa kau menyadarinya? Kau tidak bisa naik ke lantai berikutnya kecuali kau membunuh teman-temanmu. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha." Di sana Runad mencabut pedangnya. Happy Step. Ia memberi step membantu Jaehwan. "Aku sudah banyak berlatih, Jaehwan." Carol juga melakukan step. Ini mengingatkanku pada apa yang terjadi di Chaos. Tak kalah Martis juga ikut melakukan step. "Aku akan berdiri di sisimu 100 atau 1000 tahun tak masalah." Hopong bilang, "Sudah lama sejak aku mencoba step." Jin menjawab, "Aku juga akan membantu." Mereka kemudian menggabungkan step. Banyak dewa terkejut dengan tindakan para penumpang. Beberapa dewa mengernyit melihat pembangkangan penumpang. Andersen bilang pada Chip, "Apa tidak lelah terus bergerak hanya ke arah yang ditunjukkan driver?" Andersen ikut menambah daya serang. Chip masih kesal. "Kau pikir aku tidak pernah mencobanya? Pada akhirnya ini selalu berakhir sama." Anonymous Puppet mendonasikan 500 trust pada Jaehwan. Mendadak Chip kaget melihat notif itu. Apa ini? Seorang puppet berdonasi. Pengikut Pledge mendonasikan 100 trust pada Jaehwan. The Great Puppet of Pledge mendonasikan 1000 trust pada Jaehwan. Bahkan para pengikut dan puppet, apa sebenarnya yang terjadi? God of Aging Siu terbelalak. God of Mortality Thanatos mempertanyakan penglihatannya. Sejenak Chip berpikir, tidak ada jiwa yang menjadi puppet karena kemauan sendiri. Saat mereka dijadikan puppet, mereka meninggalkan sebuah tanda di jiwa mereka. Kemarahan untuk para dewa, kebencian pada tower, bahkan menentang dewa mereka sendiri. Keputusan mereka terukir dalam diri mereka. Apa jiwa puppet menunggu hari ini? Energi dari jiwa para puppet mulai menyelimuti sekujur tubuh Jaehwan. Jaehwan mulai merasakan kekuatan mereka. Jaehwan Style First Form, Adaption, Constellation Step. Daya hancur serangannya menghasilkan guncangan yang dahsyat. Chip lagi-lagi heran. Itu tidak terlihat sebelumnya, tapi tempat itu adalah puncak. Atap langit-langit lantai 9 kemudian terlihat. Serangan mereka mulai menabrak langit-langit tersebut. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Chip tak henti heran. Kenapa kalian tidak menyerah? Waktu itu kami tidak bisa. Setelah langit-langit hancur, energi dari para puppet kemudian tersebar. Runad tersenyum. "Jaehwan, kau ingat cerita yang pernah kau ceritakan padaku tentang kotak musik, di mana setiap kotak putaran rasanya seperti harapan. Rasanya ini mirip seperti itu." Dalam hatinya Chip bilang, "Sudah kuduga, mungkin inilah harapan yang ditinggalkan oleh para puppet." Lantai 10 pada akhirnya terbuka. Anda telah mencapai lantai terakhir menara, bahkan melampaui langit-langit yang terbuat dari logam imajiner.
Setelah itu seseorang datang. Kau mencetak rekor waktu tercepat. Cukup mengesankan, tapi seingatku, aku memintamu untuk tidak merusak menara lebih jauh, bukan? Ternyata itu adalah Bertus. Jaihwan hendak mencabut pedangnya. Aku sudah sampai di puncak, bukan? Kemudian Bertus membuka sebuah pintu. Bagaimanapun bukan aku yang memutuskan hal semacam ini. Urusan itu akan diserahkan padanya. Dari dalam ruangan tersebut keluar sebuah energi. Driver sedang menunggumu. Kemudian Jaihwan memasuki ruangan tersebut. Dan di sana ia melihat banyak layar sistem dengan seseorang yang sedang mengoperasikannya. Orang tersebut bilang, satu layer menembus waktu. Mungkin tidak memungkinkan kalau itu mungkin. Big Brother. Ia menekan tombol. Jaihwan lalu mendekat. Jadi kau tahu tentang Big Brother? Orang tersebut langsung merinding. Dan tiba-tiba tubuhnya menghilang. Bersamaan dengan itu area di sekitar juga berubah. Dalam hatinya Jaihwan bilang, jadi ini cuma ilusi. Area di sekitar berubah menjadi hamparan padang rumput hijau dengan satu pohon besar. Di bawahnya terlihat 3 orang sedang berbincang. Jaihwan mengenali satu orang, itu pedang Void Blade. Orang itu pasti Katrastop. Dia sedang bicara dengan siapa? Katrastop teriak, Deus. Jaihwan yang mendengar nama itu teringat saat di pabrik Chaos. Seperti yang kau bilang, kami kehilangan banyak dewa karena Big Brother. Kami diusir dari Abyss dan terpaksa datang ke sini. Menyebalkan sekali kalau saja kami masih punya Colossus Deus Ex Machina. Jaihwan juga teringat ingatan Mulok. Kalau kau punya cara, tolong ambilkan kembali Colossus kami. Jaihwan berpikir, aku mengerti. Mereka adalah The Ancient Trinity. Seseorang di bawah pohon terlihat sedang bernyanyi. Sosok tersebut kemudian menyadari kehadiran Jaihwan. Jadi dia bisa melihatku. Orang itu bilang, Deus. Dan seketika tanda yang terukir di lengan Jaihwan bereaksi. Sosok itu mendekati Jaihwan dan bilang, Katrastop, Ouroboros. Jaihwan bingung apa yang dia bicarakan. Dan tiba-tiba semuanya menghilang. Sebelum hilang, Katrastop melihat ke arah Jaihwan. Setelah itu terdengar suara, akhirnya kau kembali. Jaihwan menengok ke belakang dan kembali ke lantai 10 bersama rekan-rekannya. Dengan cepat Chip menghampiri Jaihwan, tapi ia tak bisa bicara karena mulutnya tersumbat. Assimilation. Jaihwan mengaktifkan skill. Chip heran melihat tanda di tangan Jaihwan. Ia bilang, mungkinkah kau bertemu Trinity? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Jaihwan menjawab, apa kau sendiri belum pernah melihat mereka? Tak lama seseorang datang, jadi semuanya sudah di sini. Chip, aku lupa melepas sumbat mulutmu. Itulah akibatnya kalau sering bikin keributan begitu datang. Tapi sebenarnya itu cocok denganmu. Mungkin biarkan sedikit lebih lama. Jaihwan bertanya, jadi kau driver? Benar, selamat datang di akhir dari Metaverse. Driver kemudian membuka penutup mulut Chip. Chip teriak, Gainark, aku sudah kembali, jadi tepati janjimu. Hop Ong sadar sesuatu. Gainark, jadi kau adalah God of Sludge. Semua orang yang mendengar itu kaget, jadi driver seorang dewa. Jaihwan mendekatinya. Gainark, apa kau seorang driver? Samyunggara memintaku menyampaikan pesan padamu. Samyunggaram, sekarang aku ingat. Sudah lama sekali aku tak mendengar tentangnya. Bagaimana dia sekarang? Jaihwan berkata, mati, aku yang membunuhnya. Mendengar itu driver berpaling. Entah bagaimana rasanya, aku selalu tahu dia akan berakhir begitu. Driver menjentikan jarinya. Seketika ruangan di sana berubah. Samyunggaram, dia adalah benih sistem, tapi terlalu banyak kecurigaan dalam dirinya. Aku tidak melihatnya selama 800 tahun dan sekarang dia mati. Membahasnya lebih jauh tidak ada gunanya. Jadi bagaimana kalau aku mengabulkan salah satu keinginan kalian sekarang? Siapa yang mau duluan? Rene kemudian maju. Biar aku saja.
Driver bilang, "Tunggu, aku ingin memperjelas satu hal terlebih dahulu. Keinginan yang kukabulkan hanya sebatas di Metaverse. Kau mengerti maksudku bukan?" Chip teriak, "Ini Metaverse, tidak ada yang mustahil." Driver kembali membungkam mulut Chip. "Ini peringatan terakhir untukmu." Semua yang di sana heran, seorang Seven Star ditangani semudah itu. Jaehwan juga heran, luar biasa, apa ini wewenang Driver? Driver bilang, "Mari kita dengar apa keinginanmu." Rene berkata, "Aku ingin akses ke Anonymous System lantai 7. Driver menjentikan jarinya, "Bukannya kalian sudah menghancurkan lantai itu?" Rene bilang, "Aku tahu lantai 7 tidak hanya itu saja, masih ada cabang Metaverse lain. Ada Metaverse di luar site ini." Hop Ong menambahkan, "Benar, mereka tidak sebesar yang ini, tapi akhir-akhir ini mereka berkembang ke site lain. Tapi tetap saja lantai terakhir hanya ada di sini." Martis memuji, "Jadi kau sudah menelitinya. Sepertinya info dari Black Market bisa dipercaya." Driver bilang, "Baiklah, kau tampaknya sudah tahu terlalu banyak. Jadi kau ingin Anonymous System dari lantai 7, tapi aku tidak bisa memberi semuanya. Kalau kau benar-benar butuh, jadilah God of Yesterday atau daftarlah menjadi pemandu lantai 7. Rene menjawab, "Aku hanya butuh Anonymous Systemnya saja. Aku tidak perlu seluruh lantai 7. Driver berkata, "Ternyata God of Fate butuh anonimitas. Apa kau berencana memfitnah dewa lain?" Lagi-lagi semuanya heran. Jadi dia adalah God of Fate. Rene bilang, "Aku tidak pernah bilang soal fitnah, tapi apa aku harus menjelaskan sedetail itu?" Driver lalu mengeluarkan sesuatu. "Kalau begitu aku akan memberikan framework sistem itu padamu." Driver memberikannya. "Aku sudah memasukkan framework database lantai 7 ke pikiranmu. Nanti kau periksa sendiri. Selanjutnya siapa?" Andersen bilang, "Aku punya permintaan." Driver menjawab, "Tidak, kau didiskualifikasi. Kau bahkan tidak membayar tiket untuk masuk. Selain itu, kau tidak memenuhi syarat sebagai dewa yang utuh. Jadi tidak ada yang bisa memastikan kau menyelesaikan trial ini dengan kekuatan sendiri atau tidak." Andersen tak bisa menjawab. "Padahal aku teringat Rahel, tapi tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah membalaskan dendamku setelah 500 tahun. Kalau aku serakah, Rahel pasti akan memarahiku. Aku akan menemukan cara memulihkan tubuh Rahel nanti. Jadi tak masalah." Kemudian Runad berkata, "Mantan proksi Andersen, Rahel Yong, tolong hidupkan dia kembali." Andersen mendadak kaget. "Runad, dari semua keinginan di Metaverse dan setelah 600 tahun, ini adalah hadiah untuk mencapai lantai terakhir dan kau menghabiskannya hanya untuk itu." Runad di tangannya dia menggenggam sebuah kehangatan yang begitu kecil, begitu berharga. Ia bertahan di Abyss dengan kehangatan rapuh itu dan kini sudah tiba saatnya ia mengembalikan ke seseorang. Runad memeluk Andersen. "Itu selalu menjadi satu-satunya keinginanku." Driver bilang, "Mari kita lihat Rahel Yong. Dia mati di Metaverse. Saat ini dia dalam kondisi inanimate. Ini mustahil." Driver menjentikan jarinya. "Karena World Power Metaverse sedang bergerak, jadi mungkin bisa saja. Jaehwan, bisakah kau keluarkan Rahel Yong?" Jaehwan mengeluarkan Rahel dari santuarinya. Driver lalu mengalirkan kekuatannya. Ia bilang, "Kerusakan di memory core-nya cukup parah. Aku tidak yakin apa hasilnya, tapi aku akan mencobanya." Sebuah cahaya menyelimuti tubuh Rahel. Perlahan-lahan Rahel tubuhnya mulai bereaksi. Semua orang takjub menyaksikan kejadian itu. Andersen menangis. Rona wajah Rahel Yong mulai kembali. Driver bilang, "Tapi yang kukatakan sebelumnya, memorinya terlalu rusak untuk bisa persis seperti sebelumnya. Karena ada banyak dari kalian, mari kita lanjutkan, jangan ragu maju ke depan." Jin bilang, "Bisa buatkan aku sekuat Jaehwan. Itu sudah berada di luar parameter Metaverse. Tapi dalam Metaverse aku bisa membantumu sekuat Chip." Martis dan Carol gantian meminta permintaan. Driver merasa lelah. Baru sekarang ada sebanyak ini orang yang naik ke lantai terakhir. Patua, bagaimana denganmu?
Hopong menjawab, ketika aku pertama kali masuk ke Metaverse, aku punya begitu banyak keinginan. Tapi sekarang saat kesempatan ada, aku tidak tahu apa yang harus kuminta. Martis meledek, hei Patua, bagaimana kau hidup selama ini tanpa satupun keinginan? Kenapa tidak minta dukungan untuk mengembangkan black market? Kau selalu bilang lelah bersaing dengan faksi lain, bukan? Hopong menjawab, ngomong-ngomong soal black market, ada satu yang terlintas di pikiranku saat ini, tapi rasanya agak konyol. Tapi aku berharap ada murid yang bisa meneruskan resep pangsitku. Semuanya geleng-geleng kepala. Aku sudah mencoba mencari murid, tapi tidak ada yang cocok. Aku butuh seseorang yang benar-benar memahami makna di balik resep ini. Hopong melirik Jaehwan, maaf, aku tidak tertarik. Driver berkata, tentu saja, pangsit seperti itu memang layak diwariskan. Kadang aku juga memesannya lewat GUI dan memakannya, tapi tidak akan mudah menemukan penerus bahkan di seluruh Abyss. Itu resep yang diracik dengan kenangan dan memori tidak akan ada dimanapun di World 3. Tunggu, kenapa tidak mengirimkan seperti itu ke dimensi lain dan cari murid di sana? Contohnya di Starstream. Itu dunia lain yang terhubung dengan dimensi yang lebih besar. Kalau kau mau, aku akan mengirimkan resepmu. Siapa tahu seseorang yang telah menguasainya akan mencarimu. Hopong kemudian memberi resepnya. Saat ini aku tidak bisa memikirkan apapun. Driver menjawab, baiklah, karena dimensional barrier akan segera melemah, aku akan mengantarkannya. Kebetulan juga aku punya urusan di sana. Bertus, apa kau merekam semuanya? Kau benar. Kalau begitu jangan unggah semuanya. Hanya adegan awakening dan reaksi burung gagak itu. Edit dengan baik supaya bisa jadi hot clip Metaverse. Jangan tunjukkan struktur lantai 10. Semuanya bingung. Memangnya kenapa? Driver menjawab, jangan lihat aku seperti itu. Kami butuh bukti bahwa aku mengabulkan keinginan. Ada masalah keadilan yang perlu dipertimbangkan. Dan aku tidak menjalani ini atas dasar niat baik. Kalau begitu semuanya hampir selesai. Selanjutnya adalah giliranmu God Slayer. Prestasimu luar biasa. Mulok atau ketua Pisur tidak memanjat tower secepat ini. Karena itu jika kau ingin jawaban, aku akan memberikan 2. Jaehwan berkata, temanku Kim Yun Hwan. Driver menjawab, sayangnya temanmu tidak ada di Metaverse, tapi dia tidak jauh dari Caspion. Ada kekuatan yang besar melindunginya, jadi kau tidak perlu khawatir. Tidak ada tempat yang lebih aman di Abyss dibandingkan di sana. Bawa Yun Hwan ke sini. Maaf, tapi itu di luar kewenangan Metaverse. Kalau begitu siapa yang membawanya? Driver bilang, jika itu keinginan keduamu, aku bisa menjawab. Tapi begitu aku menyebut nama itu, mereka yang membawa temanmu akan menyadarinya. Apakah itu baik atau buruk untuk temanmu? Aku tidak bisa memastikannya. Pikirkan itu baik-baik. Jaehwan terdiam tak menjawab. Driver sadar itu. Baiklah, itu pilihan bijak. Beritahu aku keinginan keduamu. Jaehwan berkata, akhir dari World 3. Semua orang langsung merinding. Bagaimana aku bisa mencapai First Nightmare? Driver menjawab, akhir dari World 3. Aku pikir juga kau akan bertanya soal itu. Martis teringat sesuatu. Cerita legenda 100 tahun yang lalu dikatakan untuk mengetahui akhir dunia, panjatlah Metaverse. Tapi kenapa kau begitu penasaran dengan akhir dunia? Runad menambahkan, ada banyak yang bisa dipertanyakan di sekitarmu, jadi kenapa harus akhir dunia? Jin menjawab, karena itu adalah pertanyaan besar. Jika kau bisa menjawab pertanyaan besar, kamu bisa menjawab semua pertanyaan lainnya. Driver bilang, mengejutkan. Biasanya seseorang seperti itu tidak akan bertanya secara langsung. Kebanyakan yang penasaran tentang First Nightmare, pikirannya sudah terpelintir. Seolah-olah mereka datang untuk mendengar aku membenarkan jawaban mereka. Chip tersinggung. Jaehwan menjawab, cukup basa-basi dan langsung ke intinya. Driver menjawab, baiklah, pertanyaan sederhana dan jawabannya juga sederhana. Untuk mencapai First Nightmare, ikuti mereka yang mencobanya sebelum dirimu. Kumpulkan ketiga sacred artefak milik Ancient God.
Saat kau memiliki semuanya, secara otomatis kau akan mengetahui jalan ke First Nightmare, ke puncak tertinggi World Tree. Chip ingin berbicara tapi tidak bisa. Driver bilang, kenapa metode ini tidak pernah diberitahu padamu sebelumnya, Spectre? Karena meski kau tahu, kau tidak akan pernah mengejar sacred artefak, makanya kau bertanya tentang cara alternatif sebagai gantinya. Jaewan heran, alternatif apa maksudmu? Driver menjawab, ada satu lagi cara untuk mencapai First Nightmare, sebuah metode yang hanya bisa dilakukan oleh Driver dan Metaverse. Tapi melihat kepribadianmu, kurasa kau tidak akan mengambil jalan ini. Jaewan bertanya, apa itu? Driver menjawab, apa itu permintaan ketigamu? Baiklah, aku akan memberitahumu yang satu ini saja. Selama 1000 tahun, Driver mengumpulkan world power dari tower ini dan bisa naik hingga ke ujung World Tree. Semua yang di sana mendadak kaget. Jaewan siap mencabut pedangnya. Jadi jika aku membunuhmu, aku bisa menjadi Driver. Driver bilang, tidak, kau hanya akan menjadi pembunuh yang membunuh Driver. Aku sendiri yang harus menyerahkannya padamu. Menjadi Driver saja tidak cukup. Kau harus mengumpulkan world power selama 1000 tahun. Aku bisa bertahan kalau cuma segitu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi itu tidak penting, terutama bagi seseorang sepertimu yang hanya menjalani bentuk waktu yang tidak lengkap. Sampai sekarang kau mungkin bertahan hanya dengan mengulangi satu gerakan terus-menerus. Tapi jika kau berpikir bisa terus begitu, kau salah besar. Suatu hari kau akan bangun sebagai konseptual god. Jaewan heran, Andersen menjelaskan. Sebuah dewa yang kehilangan semua kepribadian, hanya menyisakan konsep semata. Mereka masih memiliki world power, tapi mereka sama saja dengan mati. Jaewan teringat perkataan Cheong Heo. Bagi Awakener ada hal lain yang lebih ditakuti, yaitu isolation. Semakin banyak yang dilihat, semakin cepat kau buta. Dalam hatinya Jaewan bilang, mungkin mati rasa yang aku rasakan akhir-akhir ini adalah akibat dari isolation. Driver bilang, bagaimanapun juga 1000 tahun sebagai driver akan berbeda. Kau tidak hanya akan melewati waktu sendirian, kau harus menahan waktu yang tak tergoyahkan, yang mutlak. Yang lebih penting, kau harus bekerja untuk mengumpulkan world power. Dengan kata lain, mengumpulkan trust. Mendengar itu Ren heran. Tunggu, ketika kau bilang mengumpulkan trust, benar sekali. Menjual skin, menjual bundle, menjual buff dan consumable para dewa. Pemerasan dari dewa bodoh yang sudah tertipu. Lalu untuk apa sebenarnya trust itu? Jaewan berkata, untuk world power tower ini sebagai landasan peluncuran bagi driver untuk naik ke ujung World Tree. Semuanya lagi-lagi terkejut. Driver berkata, tepat sekali, lihatlah skala tempat ini. Dibutuhkan setidaknya 1000 tahun penampungan trust untuk melepaskan satu tembakan. Aku menemukan celah untuk mencapai akhir dunia tanpa mengumpulkan 3 sacred artefak. Rene mulai kesal. Bukan itu intinya. Apa kau sadar neraka macam apa yang kau ciptakan bagi para puppet dan proxy? Driver menjawab, bukankah di Abyss dewa lemah ditindas? Para pengikut dari dewa yang kejam hanya akan berakhir dieksploitasi. Tragedi terjadi di mana-mana. Bukankah itu alasan kau datang ke sini? Karena kau pikir tempat ini lebih baik dari Abyss. Satu-satunya perbedaan adalah semua tragedi itu menjadi bahan bakar yang berarti. Driver memperlihatkan kejadian-kejadian di Metaverse. Lihat, mereka semua melihat ke arah kalian. Tower ini memberikan apa yang dewa inginkan. Memberikan impian kepada dewa yang dicampakkan di Abyss. Memberikan ilusi bagi dewa yang mencari kebebasan dan kesetaraan. Memberikan kesenangan bagi mereka yang mencari ketenangan. Dan menunjukkan jalan bagi mereka yang menginginkan akhir dunia. Aku memberi kalian semua yang kalian inginkan. Jadi apa salahnya mengambil sedikit trust sebagai imbalan? Rene tambah kesal. Akan tetapi semua itu palsu. Kau menjual kebohongan. Kau menunjukkan ilusi hanya demi melindungi kenyamananmu sendiri.
Driver menjawab, tidak palsu, sama seperti air mata burung gagak itu. Tower ini menjual pengalaman tentang dewa dan pengikut mereka, tentang mereka yang mencoba menghidupkan kembali orang yang mereka cintai, dan bagi mereka yang mencari akhir dunia, kisah para petualang yang mendaki tower. Kenapa kau mengira semua itu palsu? Mendengar semua itu, Rene tertunduk. Driver bilang lagi, Tower ingin memberimu apa yang kau inginkan. Driver kemudian membuka penutup mulut Chip. Chip teriak, cukup filsafatnya, saatnya aku menerima hadiahnya. Baiklah Spectre, apa yang kau inginkan? Chip berkata, kau sudah tahu keinginanku, putar kembali Wotri ke 700 tahun yang lalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.